Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriansah dari jurusan Bisnis Digital untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Digital Startup dengan judul Analisis Dampak Sulitnya Startup Berkembang di Indonesia. Yang pertama, apakah Anda tahu maksud dari startup? Startup itu sendiri dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi fenomena yang sangat mendunia, termasuk di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi ekosistem yang mendukung perkembangan startup. Meski demikian, meskipun jumlah startup di Indonesia terus bertambah dan banyaknya menghadapi berbagai tantangan yang membuat mereka kesulitan untuk berkembang. Sebagai usaha yang berorientasi pada inovasi, teknologi, dan skabilitas, memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, serta memperkenalkan solusi-solusi kreatif bagi masalah yang ada di masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi oleh startup di Indonesia cukup signifikan, seperti regulasi yang belum mendukung, keterbatasan akses ke pendanaan yang menjadi faktor utama, dan terbatasnya sumber daya manusia yang terampil, serta hambatan budaya yang menganggap berwirausaha sebagai yang kurang aman. Kita masuk yang kedua, yaitu faktor penyebab sulitnya startup berkembang di Indonesia. Yang pertama, regulasi yang tidak mendukung. Salah satu faktor yang utama menyebabkan kesulitan bagi startup untuk berkembang ialah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Indonesia memiliki sistem regulasi yang cukup rumit dan seringkali tidak fleksibel, terutama bagi sektor teknologi dan startup. Banyak startup yang harus melalui berbagai birokrasi yang sangat panjang, seperti proses perizinan yang tidak transparan dan ketidakjelasan aturan pajak yang diterapkan. Selain itu, regulasi yang sering berubah-ubah juga menciptakan ketidakpastian bagi startup itu sendiri. Misalnya adanya kebijakan yang memberatkan pajak atas produk digital atau e-commerce yang dapat mempengaruhi operasi bisnis startup, dan ini sangat berbeda dengan negara-negara seperti Singapura yang lebih memfasilitasi startup dengan kebijakan yang lebih ramah bagi pengusaha muda. Nah, yang kedua itu keterbatasan kependanaan. Keterbatasan akses ke pendanaan ini tantangan besar bagi banyaknya startup di Indonesia. Meskipun ada banyak investor baik domestik maupun internasional yang tertarik dengan potensi pasar Indonesia, banyak startup yang sangat kesulitan untuk mendapatkan pendanaan awal yang dibutuhkan untuk membiayai perkembangan produk dan ekspansi bisnis mereka. Nah, kalau di Indonesia, akses pendanaan yaitu hanya meliputi go public untuk memperoleh dana segar dari masyarakat, dan itu pun setelah go public mereka melakukan exit untuk keluar dari bisnis mereka, dan ini sangat tidak relevan. Banyak sekali contohnya seperti Gojek dan Tokopedia itu. Mayoritas pemegang sahamnya adalah masyarakat, bukan dari perusahaan sebagai pengendalinya lagi. Nah, untuk membiayai pengembangan produk dan ekspansi bisnis, mereka salah satu penyebab utamanya itu adalah kurangnya pemahaman dari para investor mengenai model bisnis startup yang berorientasi pada teknologi dan inovasi. Nah, yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus dalam bidang teknologi, manajerial, dan pemasaran digital menjadi hambatan besar bagi pengusaha startup di Indonesia. Meski banyak perguruan tinggi di Indonesia yang menawarkan program studi yang relevan dengan dunia startup, masih ada gap yang besar dan tinggi antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan yang ada. Selain itu, tingginya tingkat persaingan untuk merekrut talenta yang berkualitas menjadikan startup harus bersaing dengan perusahaan besar dan tidak lagi menjadi hambatan untuk mereka. Nah, yang ketiga itu yang keempat itu mindset yang menghambat.
Budaya dan mindset yang menghambat. Di Indonesia masih ada anggapan bahwa bekerja di perusahaan besar atau menjadi pegawai negeri adalah pilihan yang lebih aman dan stabil. Hal ini menjadi pegawai negeri adalah pilihan yang sangat stabil menurut mereka, sehingga menyebabkan sulitnya menciptakan mindset yang menghambat kemajuan bagi wirausaha. Kewirausahaan ini dianggap sebagai risiko besar, terutama dalam keluarga yang mengedepankan kestabilan finansial. Risiko besar yang dianggap menjadi faktor utama, terutama dalam keluarganya. Nah, selain itu, masih minimnya pemahaman tentang pentingnya keberanian untuk mencoba gagal dan bangkit kembali, membuat banyak orang yang enggan untuk bergabung dengan startup atau bahkan memulai usaha sendiri. Ini menjadi tantangan yang sangat besar dan membangun ekosistem kewirausahaan yang berkembang di Indonesia. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu dampak sulitnya startup berkembang di Indonesia. Yang menjadi faktor utama sulitnya startup berkembang di Indonesia ialah sulitnya akses pendanaan dari investor. Yang pertama, terlambatnya inovasi dan kreativitas. Startup seringkali menjadi sumber inovasi yang memecahkan masalah sosial atau meningkatkan kualitas hidup. Namun, kesulitan dalam mengembangkan startup di Indonesia mengakibatkan terhambatnya inovasi yang dapat membawa perubahan positif di masyarakat. Banyak ide-ide cemerlang yang tidak terrealisasi karena startup kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dan regulasi yang mendukung. Dan peluang kerja yang terbatas. Salah satu dampak sulitnya startup berkembang ialah terbatasnya peluang kerja yang tercipta. Startup memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, terutama di sektor teknologi ataupun digital. Namun jika startup tidak dapat berkembang, maka peluang kerja bagi masyarakat, terutama generasi muda, akan terbatas. Ini bisa memperburuk angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi. Nah, yang ketiga itu ekonomi digital yang terhambat. Ekonomi digital yang terhambat di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian sebetulnya. Namun jika startup tidak dapat berkembang di Indonesia akan tertinggal dalam persaingan global di sektor ini. Negara lain yang memiliki ekosistem startup yang lebih mendukung akan memimpin perkembangan ekonomi digital. Sementara di Indonesia akan kesulitan untuk mengikuti tren global. Kita masuk ke bab selanjutnya, solusi untuk mengatasi hambatan bagi startup. Yang pertama, penyederhanaan regulasi. Hal ini sangat diperhatikan untuk pemerintah guna mendukung akses kelancaran startup. Pemerintah harus melakukan penyederhanaan regulasi yang menghambat. Kebijakan yang lebih transparan dan fleksibel akan menciptakan iklim bisnis yang lebih ramah terhadap startup. Pemerintah juga memberikan insentif bagi startup dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, yang kedua itu meningkatkan akses ke pendanaan. Meningkatkan akses ke pendanaan ini bagi startup dapat dilakukan dengan mendorong lembaga keuangan untuk lebih membuka peluang pendanaan bagi startup. Selain itu, program akselerator dan inkubator startup juga menjadi solusi yang baik untuk membantu startup dalam mendapatkan pembiayaan dan memperluas jaringan mereka. Nah, yang ketiga itu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan industri teknologi sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan sektor swasta perlu diperkuat guna menghasilkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan di dunia startup. Masuk ke studi kasus selanjutnya, saya mengambil sampel studi kasus startup Bukalapak. Setelah mereka menghadapi kegagalan dalam bisnis e-commerce yang mengarah pada penurunan pangsa pasar mereka karena kalah bersaing dengan Shopee, Tokopedia, Bukalapak sekarang mengubah arah strategi bisnisnya melalui diversifikasi dan memasuki sektor yang berbeda seperti investasi, retail, dan gaming.
Diversifikasi ini menunjukkan upaya untuk bertahan dan berkembang di tengah tantangan industri yang berubah. Bahkan mereka masih menyimpan dana hasil IPO atau Initial Public Offering guna mendiversifikasi bisnis mereka. Berikut ini merupakan analisis saya tentang mereka setelah kegagalan mereka di e-commerce. Yang pertama, konteks kegagalan e-commerce Bukalapak. Bukalapak yang berdiri tahun 2011 adalah salah satu pemain utama dalam e-commerce Indonesia. Meskipun sempat mengalami pertumbuhan yang pesat, beberapa tahun terakhir Bukalapak menghadapi tantangan yang sangat signifikan, baik dari pesaing besar seperti Tokopedia atau sekarang menjadi bagian dari Gojek dalam merger dengan nama Tokopedia, Lazada dan Shopee yang menawarkan platform yang lebih besar dan lebih terintegrasi. Beberapa faktor lain juga yang menyebabkan Bukalapak dalam e-commerce antara lain, yaitu persaingan yang semakin ketat. Shopee dan Tokopedia selalu menawarkan banyak promosi dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dan kedua, tantangan operasional. Bukalapak sangat sulit sekali menghadapi kesulitan dalam membangun infrastruktur seperti logistik yang dapat bersaing dengan raksasa e-commerce lainnya. Yang ketiga, ketergantungan pada segmen pasar. Bukalapak mengandalkan banyak sekali pada penjual dan pembeli dari segmen UKM atau usaha kecil menengah yang meskipun potensial seringkali terbatas dalam daya beli atau buying power dan jangkauan pasar. Karena berbagai tantangan tersebut, Bukalapak akan melakukan restrukturisasi dan mencari sumber pendapatan baru untuk mengurangi ketergantungan mereka pada e-commerce. Itu dilihat dari laporan keuangan tahun 2024 mereka berhasil menekankan beban kos biaya operasional mereka. Nah, yang kedua itu masuk ke strategi diversifikasi bisnis Bukalapak. Dalam upaya mengatasi kegagalan e-commerce dan mencari pendapatan baru, Bukalapak memutuskan untuk mendiversifikasikan portofolio bisnis mereka ke sektor yang sangat berbeda. Ini jauh dari kata berbeda, karena mereka masuk ke investasi, retail, dan gaming. Keputusan ini juga bukan tanpa alasan dan bisa dilihat sebagai upaya untuk mengimbangi risiko dan mengeksplorasi pasar yang lebih menguntungkan. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang kedua sektor tersebut. Yang pertama, investasi retail. Pada tahun 2021, Bukalapak mulai memperluas layanannya ke sektor investasi retail dengan memasukkan layanan investasi reksadana dan saham ke platform mereka. Dengan melakukannya ini, Bukalapak berusaha memberikan solusi keuangan yang lebih luas kepada pengguna mereka, terutama yang mencari cara untuk berinovasi atau berinvestasi dengan modal yang kecil. Bukalapak juga menerapkan penetrasi pasar modal. Bukalapak melihat adanya peluang untuk menembus pasar modal Indonesia yang sedang berkembang. Dengan menghadirkan banyak sekali produk investasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat awam, Bukalapak juga dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, termasuk mereka yang ingin memulai investasi, namun terkendala dengan minimnya pemahaman atau modal besar. Yang kedua, diversifikasi pendapatan. Dengan menawarkan produk keuangan dan investasi, Bukalapak berharap bisa mengurangi ketergantungan mereka pada pendapatan dari sektor e-commerce. Investasi retail juga membuka potensi pendapatan tambahan dari biaya transaksi, komisi, dan yang lebih stabil daripada kebergantungan pada volume transaksi e-commerce. Yang ketiga, integrasi dengan e-commerce. Layanan investasi ini juga dimanfaatkan oleh pengguna Bukalapak yang sudah terdaftar di platform e-commerce mereka. Mereka juga terlibat dalam e-commerce, bisa jadi tertarik dengan produk investasi sebagai cara untuk mengelola pendapatan mereka, sehingga Bukalapak bisa memperluas hubungan dengan pelanggan setia mereka. Nah, bisnis yang kedua itu bisnis gaming. Pada 2021, Bukalapak juga mengambil langkah besar dengan mengakuisisi toko kripto, platform trading cryptocurrency di Indonesia.
Langkah ini juga memberi Bukalapak pijakan yang kuat di pasar gaming dan hiburan digital, karena cryptocurrency sering terkait dengan industri gaming atau NFT non-fungible tokens. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan adanya pergeseran fokus perusahaan untuk menjangkau generasi muda yang semakin besar perannya dengan ekosistem digital. Bukalapak juga masuk ke sektor gaming dan e-sport. Bukalapak tidak hanya fokus pada cryptocurrency, tetapi juga merambah ke sektor gaming. Sektor gaming yang sangat berkembang, pasar gaming di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Dengan semakin banyaknya pemain dan penggemar yang aktif, hal ini dapat memberikan Bukalapak peluang untuk terlibat dalam sponsor, penyelenggaraan turnamen e-sport, serta menyediakan platform untuk pembelian produk terkait gaming. Mereka juga menerapkan peningkatan engagement pengguna seiring dengan meningkatnya minat terhadap gaming. Diversifikasi ini memungkinkan Bukalapak untuk melibatkan penggunanya yang lebih muda dan lebih terhubung dengan tren digital terkini. Dengan menyasar komunitas gamer, Bukalapak bisa memperoleh loyalitas lebih dan generasi muda mungkin sudah terhubung dengan teknologi mereka. Kita masuk ke potensi dan tantangan diversifikasi Bukalapak. Potensi Bukalapak ini membuka peluang yang sangat besar dan lebih luas. Dengan masuknya ke sektor investasi, retail, dan gaming, Bukalapak bisa memperluas pasar mereka dan mentargetkan audiens yang lebih beragam, dari investor retail yang ingin mengakses produk keuangan hingga penggemar game yang mencari pengalaman digital baru. Selain itu, stabilitas pendapatan. Pendapatan dari sektor investasi dan gaming lebih stabil dibandingkan dengan volatilitas di e-commerce mereka terdahulu. Dengan memberikan produk yang lebih tahan lama seperti investasi atau layanan gaming, Bukalapak dapat menciptakan sumber pendapatan yang baru dan lebih terdiversifikasi. Kita masuk ke tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh Bukalapak yaitu persaingan dengan pemain besar. Banyak sekali di sektor investasi retail, Bukalapak harus bersaing dengan platform-platform besar seperti Bareksa, Ajaib, platform fintech lainnya. Sementara di sektor gaming, perusahaan seperti Tokopedia, Shopee, Lazada juga memanfaatkan potensi pasar gaming. Kebutuhan akan keahlian baru. Masuknya Bukalapak ke sektor yang lebih beragam seperti investasi, gaming memerlukan pengetahuan dan keahlian baru. Mereka perlu menghadapi tantangan dalam membangun infrastruktur yang sesuai, menarik mitra yang tepat, memahami perilaku konsumen, dan yang kedua, industri ini. Kita masuk kesimpulan. Dari kesimpulan diversifikasi bisnis yang dilakukan oleh Bukalapak, itu sektor investasi, retail, dan gaming menunjukkan adanya respon terhadap dinamika pasar. Perubahan tren ini setelah menghadapi kesulitan di pasar e-commerce. Bukalapak selalu berusaha mengubah arah dan mencari sumber pendapatan baru guna lebih menguntungkan dan stabil. Keputusan ini untuk masuk ke investasi, retail, dan gaming menawarkan potensi pertumbuhan yang lebih signifikan. Tetapi di sisi lain, Bukalapak juga harus memperhatikan. Bukalapak harus siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dan tantangan memasuki sektor-sektor yang lebih kompleks. Meskipun begitu, langkah diversifikasi ini merupakan peluang bagi Bukalapak untuk memperkuat posisinya di pasar yang terus berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.